perkenalkan dulu, nama aku Amalia Putri. Kamu bisa panggil aku Amel, Amal, Lia, atau senyaman kamu aja. Salam kenal, Amel, aku Andi. Hari ini aku untuk punya sesuatu ini sama kamu. Oke, terima kasih Andi perkenalannya. Selamat malam Kak Andi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah oke sih, tadi lumayan buat Oke. Oke, di sini kamu bisa ambil dulu posisi duduk nyaman Kak. Posisi duduk kamu yang paling aman untuk hari ini. Oke, di sini kita bisa dibilang di ruang yang aman, dan aku ada di sini untuk dengerin nih, tapi tanpa menghakimi dari sudut pandang kamu sendiri. Jadi kita di sini tujuannya untuk bekerja sama memahami apa yang sedang kamu alami. Jadi gimana tadi, selain macet ada kejadian atau apa kok di jalan? Overall sih aman sih, kayak ya rada capek aja sih kalau misalkan belakangan gitu, karena kan mulai kerjaan baru magang juga kan, kayak ngerasa Kurang terbiasa tuh. Itu cukup hektik ya hari-harinya ya. Oke, baik. Selanjutnya apa sih? Atau ada nggak sih hal yang membuat kamu tuh ngerasa kayak hati-hati atau kayak ingin kamu atur supaya kamu lebih nyaman selama sesi kita ngobrol ini? enggak sih, aman aja. Banyak. Oke, terima kasih. Kalau gitu, kamu juga boleh berhenti sejenak, kayak kamu minum kah, atau mau kayak relax sebentar supaya kamu nyaman untuk ngobrol selanjutnya. Oke, aku lanjut ya. Kalau misalnya kamu udah merasa siap, kamu boleh ceritain apa yang buat kamu mengikuti sesi ngobrol ini sama aku. Ya mungkin karena pengen curhat aja sih, karena pekerjaan barunya aku jadi ngerasa ya bukan diri aku aja gitu. Kayak itu sih hal yang paling pengen aku ungkapin. Oke, berarti lumayan capek ya, sampai kayak ngerasa kayak ini bukan diri gua gitu. Kayak gak terbiasa aja, soalnya ini bener-bener kayak yang baru juga kan, jadi aku kayak Oke, harus menyesuaikan ya sama keadaan ya. bener banget. Oke, terus dari cerita yang tadi kamu alami, apa sih yang paling berat untuk bagi kamu sendiri? Pertama tuh karena mungkin pekerjaan sekarang tuh harus target gitu ya, jadi dia pace-nya tuh cepet banget. Jadi karena aku baru dan gak terbiasa sama langkah yang cepet itu, aku kayak ngerasa sedikit tuh kayak harus gimana. Dan aku beberapa kali tuh kadang kepikiran kayak, ini bener gak sih, gue salah jalan gak sih gitu. Soalnya kan bener-bener kayak ngikutin orang banget, jadi ngerasa bukan diri aku sendiri. Sulit banget ya. Ya. Oke, dari tadi kamu sempat nyebutin kayak kekosongan gitu. Terus itu kan kayak memberi tanda kayak ada bagian dari diri kamu yang nggak ngedapetin apa yang kamu lakuin gitu kan. Nah, apa sih yang biasanya muncul di pikiran kamu saat perasaan itu datang? Aku tuh kadang suka kepikiran kayak, itu serius nih mau terus-terusan kayak gini gitu. Terus juga aku tuh mau nyari apa sih di depan, kayak hilang arah aja gitu, karena gak yakin itu tadi kan. Jadi kayak ngapain ya, kayak ini beneran jalannya begini atau enggak ya. Ngerasa salah jalan kah? Iya. Sulit ya. Iya lumayan. Di sini kan kamu nggak ada perasaan dulu juga, jenuh, terus kayak mempertanyakan nih arah hidup kamu ini kemana gitu kan. Kalau kamu melihat ke belakang, ada nggak sih momen tertentu yang buat kamu ngerasa kayak, oh ini nih gara-gara ini gue jadi kayak capek banget, lelah banget. Aku kayak ngerasa, saya lupa.
kayak misalkan tadi kan kamu kayak ngerasain jenuh gitu, lelah gitu kan, bingung, terus kamu kayak mempertanyakan juga kan kayak arah ini hidupnya kemana ya gitu. Terus kalau kamu lihat ke belakang tuh ada nggak sih momen tertentu yang membuat kamu tuh jadi makin stres, makin capek gitu? Itu karena aku tuh ada di bagian yang seharusnya aku nggak di sana. Jadi kayak ada banget tekanan di saat aku tuh udah mulai pindah di bagian itu gitu loh. Jadi karena kamu pindah bagian, kamu merasa kayak ini kayaknya bukan bagian bukan job gue yang bisa gue lakuin, terus kayak ngerasa stres, capek gitu. Vibes-nya juga kayak mendukung aku banget gitu sih. Tidak Eh, banget ya, dan sangat amasi, iya. beradaptasi. Kayak kurang enjoy aja jadi makanya ada tekan karena aku dia kurang enjoy sebenarnya. Oke. Jadi perubahan lingkungan kerja itu sangat amat berdampak gak sih? Sangat Banget ya. Terus kayak ada nggak sih bagian yang paling sulit dari itu, dari semua yang tadi kamu jelasin, yang kayak paling sulit bener-bener kayak ih nggak bisa nih gue. aku selalu merasa sendirian karena memang nyatanya pas aku kerja tuh aku emang sendirian, aku gak punya tim. Jadi aku tuh merasa kayak susahnya tuh karena aku gak punya teman untuk diskusi itu. Oh iya, sama sekali nggak ada teman kayak teman ngobrol atau kayak partner. Kalau misalkan temen ngobrol sih ada, tapi kalau untuk urusan pekerjaan yang membuat aku dan membantu aku untuk enjoy sama kerjaan aku kan, jadi ya karena itu benar-benar di kerjaan sendiri. Oh, aduh, sulit sih itu. Iya. Kayak nggak punya teman ngobrol juga, jadi kayak ngerasa sendiri makin capek sih itu. Jujur. Terus habis itu jadi perasaan ngerasa sendiri itu berat sih, kayak makasih juga kayak udah bisa ngelakuin apa sendiri tanpa ngelakuin itu udah keren sih menurut aku. Oke, terus dari cerita yang kamu sampaikan tadi, aku kan kayak nangkep 3 hal ya. Pertama tuh kayak kamu ngerasa lelah banget secara emosional, terus kerjaan kamu tuh kayak ih kok nggak ada maknanya gitu, nggak lagi memberi makna, dan terakhir kamu tuh ngerasa jadi bukan diri kamu di lingkungan itu gitu ya. Terus itu tuh dari 3 hal itu, apakah itu menggambarkan keadaan kamu? Iya, gambar banget, relate banget, Serius gitu? relate gitu. Aduh. Oke. Terus kalau aku lihat lebih dalam lagi tuh kayak burnout kamu tuh berkaitan sama kebutuhan diri kamu yang belum terpenuhi sih kalau menurut aku. Kayak mungkin kebutuhan akan ruang, makna, sama rasa menjadi diri sendiri. Terus kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih setuju ya, karena aku juga butuh ruang untuk mengekspresi diri, kayak aku tuh kayak gini loh sebenarnya gitu. Ya memang ada aturan kerjaan, cuman kalau misalkan kita ngikutin aturan kerjaan doang kan pasti kita kayak robot, padahal aku manusia. Jadi makanya aku butuh ruang sih untuk beradaptasi gitu. Iya, kayak ini bukan diri gue dan gue harus memaksakan. Itu gak enak, jujur. Nah, terus kayak oke, kita bisa bekerja menuju kayak ada beberapa hal juga nih, kayak satu memahami kebutuhan diri kamu sendiri, kedua menemukan kembali makna kerja itu apa sih yang ada di saat di lingkungan itu, terus yang ketiga kayak mengembalikan rasa utuh sebagai Andi sendiri. Bener atau gimana? Bener apa salah? Nah, sekarang aku setuju juga sama Oke, selanjutnya kayak coba Mbak Anggi bayangin atau Anggi bayangin, terus kamu jawab yang paling jujur, sejujur-jujurnya diri kamu yang paling otentik, tanpa tekanan, tanpa bantuan, versi diri kamu sendiri mengatakan apa tentang hidup kamu sekarang. aku rasa sih bakal ada kata capek ya, capek itu kayak capek banget dan benar-benar butuh space untuk benar-benar istirahat dulu sebelum waktu tuh planning lagi, sebelum waktu maraton lagi buat ngejalanin hidup, karena kan itu emang
kayak aku kurang istirahat gitu loh. Jadi pas kanan sini tuh bener-bener yang Ya sih, udah nggak ada partner, maksain bukan jadi diri sendiri, terus jobnya bukan juga sebagai job kamu, jadi kayak capek, triple kill. triple kill. Oke, kebutuhan untuk berhenti dan bernapas adalah pesan paling penting untuk diri kamu sendiri nih. Jika kebutuhan itu dihormati, ada nggak sih atau bakal berubah nggak sih? Apa yang akan berubah kalau ada? Mungkin aku bisa lebih jernih lagi dan aku tuh bisa benar-benar nemu makna yang aku banget gitu. Kamu banget, gimana tuh kamu banget? Jadi kayak kalau misalkan aku bisa berpikir lebih jernih lagi, aku tuh kayak bisa menemui jati diri aku yang itulah yang sebenarnya aku mau, itulah yang sebenarnya pengen aku jalani. Oh, benar-benar. Oke, keren sih. Sekarang coba kamu pikirin hal apa yang benar-benar membuat kamu tuh pekerjaan kamu tuh terasa kayak bermakna gitu. Aku tuh suka kalau misalkan aku tuh banyak belajar hal baru, terus juga ketika kerjaan aku tuh bener-bener punya impact banget ke orang lain. Jadi selain kerjaan itu aku menemukan diriku untuk berasa lebih bervalue, aku juga pengen kerjaan itu bisa gitu membantu orang lain juga ngerasain apa yang aku berikan ke mereka. Motivasi kah? Iya. Oke. Itu keren sih, sangat berharga juga ya, apalagi untuk orang sekitar gitu. Jadi makna yang tadi kamu sebutin, yang kamu jelasin juga, itu adalah pertumbuhan sama kontribusi ya. Dari yang kamu alami sekarang, bagian mana yang paling jauh dari nilai itu? Itu tuh kayaknya aku ngerasa lingkungan aku tuh kurang memberi space untuk belajar hal baru yang sesuai niatnya aku gitu. Kayak Contohnya? contohnya tuh kayak misalkan nih, aku tuh pengen bisa menggunakan kamera, aku tuh pengen bisa mengabadikan momen atau dokumentasi yang lebih baik, tapi sayangnya aku tuh nggak dikasih waktu untuk belajar hal itu di kantorku gitu. Di tempat kerjaku tuh dia nggak ngasih ruang space gitu, jadi aku harus target achievement tanpa harus lingkungan untuk belajar hal baru tadi. Sedih sih. Kayak nggak selaras ya gitu. Terus tubuh kamu juga jadi makin ngerasa itu burnout-nya, pusingnya, capeknya, stresnya itu kayak numpuk, bener-bener langsung keserang sama itu semua. Jadi pikiran kayak apa nih gue bisa belajar hal baru tuh cuma nanya kapan, udah tahu kapan. Itu waktu sih yang bisa jawab sih. Oke, tapi itu juga bukan salah kamu sih kalau menurut aku. Tapi kayak ada sinyal menandakan bahwa kayak diri kamu tuh meminta hidup yang lebih manusiawi, iya nggak sih? Oke. Sesinya juga waktu bentar lagi habis. Tapi sebelum mulai di sesi ini, aku pengen denger sih kayak perubahan apa yang paling kamu rasain dari pembicaraan kita. Aku tuh merasa kayak sesi ini tuh bener-bener bikin aku tuh mulai kondisi aku sebenarnya lagi apa sih, apa aja sih yang sebenarnya mengganggu aku dan apa aja yang aku rasain, karena sebelumnya kan semua masih abu-abu, semua masih kayak nggak kelihatan, masih rumit banget pikiran. Tapi setelah sesi ini aku jadi kayak aku tuh begini loh, aku tuh ngerasain ini loh, aku tuh ngerasain itu karena ini loh, kayak gitu. Hal baru semua ya kamu dapet ya. Iya, karena sebenarnya udah kepikiran sekali. Iya benar-benar. Merasa capek Udah hal baru dari capeknya itu. Iya. Sedih. Oke, itu yang kamu alamin ya, dari yang kamu jujur banget tuh. Oke, kamu kayak udah, menurut aku sih kamu udah kayak ngambil langkah penting untuk kembali pada diri kamu sendiri gitu, yang paling sejati. Untuk minggu ini aku cuma ingin ngajak kamu lakuin hal itu aja sih, kayak contohnya lingkungan
satu momen setiap hari, kayak luangkan satu momen untuk setiap harinya mendengarkan tubuh dan perasaan kamu. Kalau misalkan ada kebutuhan kuliah itu, coba catat. Kayak misalkan kamu bikin daily journal gitu, kayak pagi ini kamu ngapain aja, kamu bangun dalam keadaan perasaan atau mood yang bagus kah, kurang bagus, atau kayak jelek banget. Terus di kerjaan kamu atau di kantor kamu tuh kayak gimana tadi hari ini, tanpa ya mungkin kita berharap kayak ada yang nanyain ya, kayak gimana hari ini, capek nggak, ada cerita apa gitu. Tapi kalau emang itu nggak ada ya kamu bisa catat aja, entah di HP, entah di jurnal buku gitu, kayak hari ini aku bangun kayak gini, tapi aku sedih sih, bikin cerita aja sih kalau menurut aku. Itu saran gitu. Oke. Ada yang disampaikan lagi tidak? Aku sih enak sih, cukup sih. Baik, terima kasih ya. Ini kamu sudah meluangkan juga waktu kamu macet-macetan ke sini, kayak ngeluangin waktu buat ngobrol, buat ngadain sesi kelas ini, dan kamu juga udah bisa cerita dengan nyaman, bisa cerita dengan jujur, kayak apa yang kamu rasain, apa yang kamu suka dan gak suka gitu. Dan disampaikan tidak? Aku mau ucapin Mel, terima kasih karena sesi sangat membantu diri aku untuk mengetahui kamu. Terima kasih.